Marifatul insan terdiri dari dua kata, yaitu marifat dan syaraf. Marifat yang berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau terdiri dari diri sendiri. Marifat insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dari tanah yang hina, namun Allah memberikan potensial kepada manusia itu, termasuk akal, pendengaran, penglihatan, dan hati. Hal itu yang membedakan manusia dan binatang. Akal digunakan untuk berpikir mana yang benar dan mana yang salah, sedangkan hati untuk merasakan cinta dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada setiap manusia. Pendengaran dan penglihatan merupakan alat yang digunakan manusia untuk mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dalam bahasa Arab adalah insan. Dalam kajian ini, mari mengenal lebih dalam tentang manusia. Manusia ini marifatul insan. Disebut dengan marifatul ada 3 definisi, yaitu hidrokul gujajibul, yang pemahaman yang sudah nempel dalam diri, keyakinan yang kita dapat dan dipahami. Yang pertama artinya hidrokul jazibul, artinya mengenal manusia sampai ke dalam tak hanya mengetahui beritanya saja, tetapi isi dalam kulitnya. Yang kedua, pemahaman yang sudah menempel di dalam isi, tidak bisa lepas sampai ajal menjemput, atau sesuatu yang tidak pernah berubah dan berkomitmen. Hanya itulah yang diyakini, seperti halnya mati itu terjadi sesuai nyawa atau ruh yang dicabut dari jasadnya oleh malaikat Israel atas izin Allah. Semua orang meyakini bahwa itu adalah mati. Yang ketiga, keyakinan yang kita dapat dan kita pahami akan menjadi kelihatan dalam hidup. Hal-hal yang dimarifatkan adalah yang pasti insan atau manusia itu sendiri. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 1-6 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan manusia yang disembah, manusia dari kejahatan syaitan yang bersembunyi dan membisikkan kejahatan dalam diri manusia dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke muka bumi bukan untuk main-main, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai prinsip, dan manusia diciptakan di dunia satu prinsip, kecintanya manusia dalam surah Maryam ayat 67, yang artinya, dan tidakkah manusia itu berpikir sesungguhnya kami telah ciptakan dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Di penciptakan manusia yang ada di bumi merupakan dari satu nenek moyang Nabi Adam Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dilahirkan ke dunia ada 2 cara, yaitu cara alami dan cara azali. Cara alami manusia, cara alami ada 2 sebab dan akibat dan keturunannya. Dari Nabi Adam dan Siti Hawa terlahirlah Bani Adam. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 2-15 yang artinya, dan sesungguhnya menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan
darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk berbentuk lainnya. Maka Maha Suci Allah, ciptaan yang paling baik. Kemudian sesudah itu kami sesungguhnya akan mati, sedangkan secara azali manusia tanpa panduan antara laki-laki dan wanita tidak ada penyebab. Namun kehendak dari Allah Subhanahu wa taala terciptalah seorang anak manusia seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam dalam Quran surah Al-Imran ayat 59 bahwa Nabi Isa seperti halnya mencipta nada.